Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah kelompok Yeojung dibunuh oleh Beowulf, berita tentang Beowulf menghabisi kelompok Yeojung langsung tersebar luas sampai membuat gaduh di tempat tersebut. Yeojung bergumam, seberapa kuatkah dia? Sampai dia membunuh 4 orang seorang diri. Dan Jeowu pun bergumam, aku tidak mau jadi musuh iblis itu. Di tempat yang lain, Yongsan yang sedang bersantai pun bergumam, dia licik dan pendendam. Dia tahu sekali bagaimana cara membuat orang takut kepadanya. Masalah kian hari kian membesar. Orang-orang harus dibunuh agar orang lain bisa makan, dan pada akhirnya semua menjadi pembunuh. Dia membunuh Yeojung yang bisa dibilang termasuk orang yang kuat di sini. Jadi sekarang takkan ada yang berani mengganggunya. Yongsan bicara kepada anak buahnya, kalian jangan sampai ada pikiran untuk mengganggu Beowulf. Siapa yang akan melindungi kalian jika dia menyerang kalian? Semua menjawab, baiklah, kami mengerti. Tiba-tiba ada seseorang yang berlari. Ternyata itu adalah anak buah Yongsan. Yongsan berkata, kenapa kau berlari seperti itu? Anak itu pun menjawab, ada 2 orang di bangunan sebelah utara. Aku rasa mereka adalah orang yang dikeluarkan dari kelompok Yeowol. Kau yakin? Balas Yongsan. Anak itu berkata, iya, aku sudah memeriksanya berulang kali. Yongsan berkata, bagaimana dengan makanan mereka? Mereka membawa kentang di tangan mereka. Mereka akan menghabiskan semuanya jika kita tidak bergegas ke sana. Kakak, ayo kita pergi, ujar anak buah Yongsan. Yongsan pun berpikir, membunuh orang cuma untuk kentang. Yongsan pun berkata, baiklah, kalian semua silakan bersiap. Setelah persiapan, semua anak buah Yongsan langsung ke tempat anak yang punya kentang itu berada. Setelah sampai di tempat, mereka melihat anak yang memegang kentang. Lihat, kata anak buah Yongsan. Tiba-tiba anak buah Yongsan berlari ke arah anak tersebut dengan wajah yang sangat menyeramkan. Anak buah Yongsan berkata, rebut kentang itu. Kedua anak tersebut terkejut dan langsung berlari di saat melihat kelompok Yongsan. Berhenti, serahkan kentang itu, kata anak buah Yongsan. Yongsan berkata, ada yang aneh, posisi ini merugikan bagi kelompok kami. Jangan, teriak Yongsan. Yongsan pun terlambat. Ternyata itu semua adalah jebakan. Kedua orang yang dikejar tadi adalah umpan. Setelah Yongsan melihat kejadian tersebut, Yongsan pun berkata, sial, ini jebakan. Semuanya mundur. Yongsan pun berlari ke arah sebaliknya. Tetapi dia baru sadar kalau dia sudah terkepung. Tiba-tiba seseorang berkata, sepertinya kami menangkap ikan yang besar, cuma dengan 1 kentang saja. Sepertinya kita bisa menambah jatah makan kita untuk hari ini. Ternyata yang berkata seperti itu adalah Yeowol. Setelah itu, Yongsan berkata kepada Yeowol, apa nyawaku saja tidak cukup? Aku mohon kepadamu. Tapi Yeowol berkata, tapi masalahnya makanannya tak cukup jika kalian masih hidup. Yongsan pun berkata dengan wajah yang kesal, jadi kau baru puas setelah membunuh kami semua? Yeowol menjawab,
Kamu juga akan melakukan apa yang kulakukan jika kamu berada di posisiku. Yewol pun pergi dan menyuruh anak buahnya bantai mereka. Dengan terjadilah peperangan di sana antara kelompok Yeongsam dan Yewol. Peperangan itu berjalan sengit. Di saat antara kelompok Yeongsam dan Yewol bertarung, ada seseorang yang mengawasi di atas. Dia adalah Beowol. Beowol berpikir, jadi tempat ini adalah tempat yang ada di suatu daerah, atau lebih tepatnya replikanya. Orang yang membuat tempat ini ingin membuat kami terbiasa dengan bangunan seperti ini dan menggunakan kami untuk membunuh seseorang. Mereka membuat kami hafal betul apa yang harus dilakukan ketika menjumpai bangunan seperti ini. Jika ada rumah besar seperti ini, itu artinya tempat ini adalah milik orang-orang penting seperti klan-klan besar di Murim. Resikonya sangat besar jika kami menyerang tempat seperti ini begitu saja. Kami di sini sebagai alat yang bisa mereka buang kapan saja, di saat kami tidak berguna lagi. Mereka melempar kami ke neraka ini dan mengubah sifat kami menjadi alat seperti yang mereka inginkan. Mereka ingin membuat kami menjadi seperti seorang asasin. Selesai di sini dulu untuk ceritanya kali ini. Kita lanjutkan ceritanya ke part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami.